Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Pancasila yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Aditya Wayu Mustaqim 202043, Faras Alicia Broliana 202050, Naulia Dinda 202059, Sonia Lesmana 202068, dan saya Zalfia Pramisti 202073. Di sini kelompok kami akan membahas tentang sila kedua, yaitu sila kemanusiaan adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu fase. Unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia berimbuan kean. Makna kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau hal. Jadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat abstrak manusia. Isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwai dan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan mendasari sila persatuan Indonesia, karena persatuan tersebut, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu senantiasa. Selanjutnya itu adapun makna sila kedua antara lain yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang, ramah dalam bermasyarakat. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat, dan keinginan yang sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan tersebut. Selanjutnya yaitu ada butir-butir sila kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap dengan rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran, dan merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Selanjutnya B. Alasan pentingnya keberadaan sila kedua. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen, beraneka ragam. Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam hidup, dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar, norma, dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan harus kita terapkan, antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menyambut tangan ke depan bangsa Indonesia dengan menghadapi era globalisasi ekonomi, ancam dan bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dipengaruhi asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ada C. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan, maksudnya itu mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga universal bila diterapkan di Indonesia, barang tentu bangsa Indonesia menghargai dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Sila ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi suatu yang bersumber pada ras yang mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, dan yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif.
yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Manusia mempunyai derajat yang sama dengan hukum. Hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dengan adanya prinsip ini. Jika dalam masyarakat ada kelompok ras, kita tidak boleh bersifat eksklusif menyendiri satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut, antara lain: 1. Susunan kodrat. Pada hakikatnya susunan kodrat manusia terdiri atas susunan unsur. A. Raga, yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan, dapat diraba, bersifat real. Raga terdiri atas unsur 1. Benda mati, yaitu unsur manusia yang bersifat fisis atau unsur yang terdapat pada benda mati, yaitu gejala fisis dan kimiawi. Unsur tumbuhan, unsur-unsur yang ada pada manusia yang mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Dan terakhir yaitu unsur binatang, yaitu unsur-unsur ada pada ciri manusia yang mempunyai sifat dan gejala-gejala sebagaimana terdapat pada binatang. Sifat-sifat yang terdapat dan berkeinginan bas insting, dapat menyesuaikan diri dengan tempat yang ada lingkungan fisik, dan bernafsu, yaitu tertarik pada suatu yang nikmat, enak, yang berkaitan dengan nafsu biologis, makan, minum, serta naluri seksual. Lanjutannya yaitu B. Jiwa, yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerohanian, tidak berwujud, tidak dapat diraba, dan tidak dapat oleh indera manusia. Unsur jiwa terdiri atas akal, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Rasa, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan atau estetika. Kehendak, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat tingkah laku. Oleh karena itu, kehendak berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan kesusilaan. Kedua yaitu sifat kodrat manusia. Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas A. Makhluk individu. Makhluk individu yaitu manusia sebagai perorangan, memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. Manusia adalah bersifat nyata sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya. B. Manusia makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu manusia selain sebagai individu perorangan juga sebagai warga masyarakat makhluk sosial. Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat sebagai warga masyarakat. Manusia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lain dalam bermasyarakat. Ketiga yaitu kedudukan kodrat manusia pada hakikatnya. Kedudukan manusia adalah sebagai berikut. A. Makhluk berdiri sendiri. Makhluk berdiri sendiri yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah otonom, mempunyai eksistensi sendiri, memiliki pribadi sendiri. B. Makhluk Tuhan manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan. Di atas manusia masih terdapat Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama unsur-unsur hakikat manusia tersebut. Masing-masing merupakan kedua tunggalan atau monodualis, yaitu susunan kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan, yaitu raga jiwa. Sifat kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keseluruhan unsur-unsur hakikat pada manusia hakikatnya mewujudkan suatu kebutuhan atau ketunggalan. Dan E. Kepribadian manusia yang terkandung dalam Pancasila. Satu, hakikat abstrak manusia atau monopluralisme. Hakikat yang bersifat tetap dan terlekat pada semua orang yang sifatnya umum, universal. Sifat-sifat tersebut adalah unsur tubuh, raga, jiwa, akal, rasa, kehendak. Makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang dalam hal ini tersimpul dalam kata pokok sila kedua yaitu kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki sifat-sifat abstrak tersebut dan yang sifatnya umum, universal. Konsekuensinya bahwa dalam pengertian kepribadian Indonesia juga tersimpul nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Maka kepribadian Indonesia juga tersimpul di dalamnya kepribadian manusianya.
yang berarti memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri kemanusiaan yang bersifat universal. 2. Hakikat pribadi Indonesia, hakikat dan secara keseluruhan sifat-sifat dan ciri-ciri khususnya bersifat tetap yang terlekat pada diri pribadi pada bangsa Indonesia sehingga menyebabkan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas kepribadian Indonesia itu terkandung dalam seluruh isi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan kesatuannya dengan sila-sila yang lain, hal ini berarti bahwa kepribadian Indonesia terdiri atas kepribadian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan, yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka secara keseluruhan kepribadian Indonesia adalah kepribadian Pancasila. Dan selanjutnya adalah F. Hakikat manusia sebagai dasar ontologis hak asasi manusia. Sesuai dengan fungsi dan makna asasi, maka hak asasi manusia tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Dengan kata lain, hakikat manusia pada prinsipnya merupakan dasar ontologis secara hak asasi. Baiklah, ini penjelasan dari sila kedua dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan beserta kelompok mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.